Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang penuh rahmat, nikmat, karena pertemuan kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah dengan rangkaian sholat berjamaah lalu mengkaji tentang keislaman. Sebenarnya hari ini waktunya Yai Farid, lalu tadi ada WA untuk ditukar jamnya, ditukar waktunya dengan saya. Dan sebenarnya tadi saya mau ke Tulungagung ya Ji, nggak jadi karena bisa diwakilkan. Kita masih di rangkaian Perang Badar dan kita masuk dalam hal yang ada hubungannya dengan Perang Badar itu, lalu nanti apa pelajaran pentingnya di dalam mempelajari sirah nabawiyah yang itu membicarakan tentang perang itu. Kita masuk dalam topik kecil dari rangkaian Perang Badar itu, ahlu Makkah yatajahazuna lil ghazwi. Penduduk Mekah bersiap-siap untuk berperang. Tapi sekali lagi saya sudah sering menyampaikan bahwa pelajaran dari sirah nabawiyah membicarakan perang ini, kita mengambil pelajaran bukan nanti kita perangnya, tapi non perang, non konflik itu apa yang harus kita ambil. Itu yang paling penting. Fatahaffazan nasu sira'an wa qalu ayadunnu Muhammadun wa ashabuhu antakuna ka'ir ibnil Hadrami. Maka orang-orang pun bergegas dengan cepat dan berkata, apakah Muhammad dan para pengikutnya mengira bahwa perang ini akan seperti peristiwa kafilah Ibnu Al-Hadrami? Di peristiwa kafilah Ibnu Al-Hadrami itu kan peristiwa yang sudah masyhur, bahwa peristiwa kafilah Ibnu Al-Hadrami adalah peristiwa ketika sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW di bawah pimpinan Abdullah bin Jahsh melakukan penyerangan terhadap kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Hadrami. Jadi yang memimpin kelompok kaum muslimin adalah Abdullah bin Jahsh, dan yang memimpin kafilah dagang Al-Hadrami adalah Amr bin Al-Hadrami di daerah Nakhlah antara Makkah dan Taif. Yang terjadi saat itu terjadi konflik dan Amr bin Al-Hadrami terbunuh di konflik itu. Nah, kemudian ketika kafir Quraisy Mekah mau bersiap perang itu melakukan semboyan untuk semangat dan mengatakan,
Apakah Muhammad dan para pengikutnya mengira bahwa nanti seperti di kafilah Al-Hadrami itu, artinya nanti kita kalah? Omongan mereka, oh jangan dikira gitu. Nah, tapi nanti apa yang terjadi? Tapi saya ingatkan kembali kasus tentang kaum muslimin menghadang jalur perdagangan kaum Quraisy. Ini sering saya sampaikan, tidak berarti Islam itu mengajarkan merampok, tapi itu adalah umat Islam mengambil kembali miliknya yang dulu ditinggal di Mekah ketika hijrah ke Madinah, lalu diambil oleh orang kafir Quraisy di sana. Secara logika, andai kata kita punya barang diambil orang dan ada informasi, misalnya kendaraan, bahwa kendaraan kita itu diparkir di depan toko, lalu ada informasi, saya tahu kendaraan sampean diparkir di depan toko saat ini. Pertanyaannya, apakah kemudian orang tersebut ya biarkan sudah diambil begitu, ataukah berinisiatif segera untuk datang ke toko itu dan mengambil kembali? Logika yang benar adalah dia akan cepat-cepat berangkat ke toko dan mengambil kembali. Sama persis logikanya. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat itu mendengar ada kafilah Quraisy dagang lewat mana, itu dihadang, karena mengambil kembali miliknya. Bukan berarti Islam itu, oh berarti Islam itu ngajar ngerampok di tengah jalan. Itu karena tidak paham tentang sirah nabawiyah. Nah, pemahamannya begitu. Nah, lalu kasus ini, yaitu kafilah dagang Ibnu Al-Hadrami dihadang di Harrah atau di Nakhla, dan itu adalah tempat antara Mekah dan Taif. Itu ya karena Rasulullah mendengar itu, kaum muslimin mendengar itu, dan saat itu memang pemimpin dari kafilah dagang Quraisy yang namanya Amr bin Al-Hadrami terbunuh di konflik itu. Maka itu dijadikan penyemangat oleh orang kafir Quraisy ketika siap-siap untuk perang itu, dan mengatakan, oh jangan dikira Muhammad ini dan para sahabatnya bahwasanya saat ini nasib kita seperti Al-Hadrami dulu. Nggak mungkin begitu. Itu bahasanya. Kalau wallahi la ya'lamuna ghaira dzalik. Tidak. Demi Allah mereka akan mengetahui bahwa ini tidak demikian. Ini masih omongan kafir Quraisy itu. Enggak mungkin terjadi kayak kasus itu katanya. Fakanu baina rajulaini. Maka orang-orang terbagi menjadi dua kelompok, dua golongan. Imma kharijun wa imma ba'itsu makanihi rajulan. Ada yang berangkat sendiri dan ada yang mengutus orang lain sebagai pengganti. Artinya dalam pertempuran ini semuanya harus keluar. Apakah keluar sendiri ataukah mencari pengganti sebagai gantinya kalau dia tidak bisa keluar? Sehingga kemudian dalam pertempuran ini itu semuanya harus keluar. Wa'au adu fil khuruj falam yatakhalaf min asyrafihim ahadun siwa Abi Lahabin. Mereka pun keluar dengan kekuatan penuh. Tidak ada seorang pun dari para pemuka mereka yang tertinggal kecuali Abu Lahab. Nah, Abu Lahab tidak keluar itu bukan berarti Abu Lahab pengecut. Ternyata Abu Lahab itu politiknya pinter. Ada orang yang punya hutang ke dia nggak keluar, tapi kamu kan punya hutang ke saya, kamu yang keluar mengganti saya, begitu. Padahal Abu Lahab ini termasuk tokoh penting di kaum Quraisy itu. Nah ini, fa innahu awwadhu anhu rajulan kana lahu alaihi dainun. Ia tidak ikut, maksudnya Abu Lahab itu, tetapi menggantikan dirinya dengan seorang lelaki yang memiliki utang kepadanya. Wa hasadu min haulihim min qabailil Arab. Mereka juga mengerahkan bantuan dari kabilah-kabilah Arab di sekitar mereka. Walam yatakhalaf anhum ahadun min butuni Quraisyin
illa bani adiyin falam yakhrut minhum ahadun. Dan tidak ada satu pun dari suku Quraisy yang absen kecuali Bani Adi. Tidak seorang pun dari mereka yang turut berangkat. Artinya mayoritas kaum Quraisy keluar untuk ikut perang itu. Nah, ini kita sudah mulai mengambil pelajaran penting. Kisah di atas tadi menggambarkan persiapan kaum Quraisy Mekah untuk berperang melawan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada masa awal Islam. Mereka merasa tertantang dan marah setelah peristiwa sebelumnya, seperti perampasan kafilah dagang, sehingga bertekad menunjukkan kekuatan dan mempertahankan kehormatan suku mereka. Nah, lagi-lagi begini, jangan dipahami berarti pemicunya kaum muslimin, jangan begitu. Ini kan kaum kafir Quraisy marah karena kafilah dagangnya dihadang. Nah, jangan sekali lagi memahami penyebab utamanya adalah kaum muslimin, tidak. Penyebab utamanya ya mereka, kan dulu harta kaum muslimin diambil. Ketika dibawa lagi dalam perjalanan dagang itu, dihadang oleh kaum muslimin, diambil kembali saat kaum muslimin sudah merasa punya kekuatan. Maka jangan, sekali lagi saya pesan, jangan memahami sirah seperti itu kemudian menganggap bahwa orang muslim itu mengajarkan sesuatu yang tidak manusiawi karena merampas hak orang lain. Harus mengetahui kronologinya, sebenarnya itu tidak merampas tapi mengambil kembali apa yang dimiliki, dan harus main logika seperti yang saya sampaikan tadi. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran penting dan korelasi dengan kehidupan masa kini. Ini penting kita pahami. Satu, kesombongan dan fanatisme suku atau kelompok bisa membutakan hati kaum Quraisy. Bertindak bukan karena kebenaran, tetapi karena ego, gengsi, dan fanatisme kesukuan. Mereka menolak dakwah Nabi bukan karena tidak masuk akal, tetapi karena merasa status dan kekuasaan mereka terancam. Jadi mereka memerangi Rasulullah karena dakwah Rasulullah itu bukan berarti dakwah Rasulullah tidak masuk akal dan tidak rasional, tapi memang mereka itu tidak suka tentang dakwah Rasulullah itu dan dipicu egonya, dipicu fanatik qabilahnya. Itu yang harus dipahami. Sehingga kemudian karena fanatik berat itu, maka ketika Rasulullah datang membawa risalah Islam itu dianggap merusak eksistensi apa yang sudah diyakini selama ini. Dan itu dalam kehidupan manusia itu biasa terjadi begitu itu. Tapi maksud saya adalah mereka melawan dakwah Rasulullah bukan berarti dakwah Rasulullah itu tidak masuk akal. Ya karena mereka merasa terancam eksistensinya. Apa relevansi, kecocokan kekiniannya apa kasus itu? Dalam konteks modern, fanatisme golongan, partai, atau kelompok sosial masih sering menimbulkan konflik. Sampean percaya atau tidak, perhatikan sampai saat ini. Saya ulang, dalam konteks modern, fanatisme golongan, partai, atau kelompok sosial masih sering menimbulkan konflik sampai saat ini. Karena dia fanatik buta, tidak terbuka hatinya. Banyak orang menolak gagasan baik hanya karena datang dari pihak lawan. Nilai ini mengajarkan pentingnya objektivitas dan kerendahan hati dalam menilai sesuatu. Wes sampai lihat aja sekarang itu. Orang sekarang itu kalau mendengar sebuah informasi itu kan tidak dipikir mendalam. Masih banyak yang penting itu bukan dari partai saya, bukan dari golongan saya. Wis dianggap tidak masuk akal. Wis dianggap negatif. Nggak sampai didalami, nggak sampai dianalisa.
itu tumbuh sampai sekarang. Nah itu kan benar saya mengatakan bahwa model-model ini tuh mewarnai kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Dan seharusnya kita yang memahami, ya sudah, kita punya pegangan, tapi ketika ada orang berbeda, ya sudah, kita hormati perbedaan itu. Kadang ada kebaikan datang dari orang lain, kita ambil karena ada manfaat, bukan kemudian kita memegangi fanatisme, apakah itu di partai atau di golongan apa, wah itu bukan dari kita. Maka yang terjadi adalah konflik. Sehingga dari sini saya berani mengatakan bahwa kadang konflik itu muncullah dari satu kebenaran, bukan dari satu kesalahan. Hanya saja satu pihak itu tidak menerima kebenaran itu, maka menjadi konflik. Nah oleh karena itu adik-adik sebagai penerus bangsa itu berpikirlah jernih masalah dalam kehidupan manusia itu. Coba sampean misalnya gini, saya tanya, sampean membuat komunitas, wes katakanlah partai kecil-kecilan gitu, terus kemudian orang itu sepakat sudah urusan negara ini serahkan ke partai itu, mampu nggak kira-kira dengan sendirinya? Nggak mampu. Tapi harus ada kebersamaan. Nanti mesti kalang kabut dia. Kenapa? Karena nanti mesti banyak tuntutan dari orang. Nggak bisa kemudian orang setelah menyerahkan itu diem wis apa katanya, nggak bisa. Dia menyerahkan sesuatu mesti punya tuntutan. Nah oleh karena itu kebersamaan itu penting. Jangan sampai masuk dalam fanatisme yang menimbulkan unsur negatif itu. Kedua, setiap keputusan besar harus berdasarkan pertimbangan nilai, bukan emosi. Saya ulang lagi, pelajaran penting dari itu. Setiap keputusan besar harus berdasarkan pertimbangan nilai, bukan emosi. Artinya apa? Kalau kita memutuskan begini, nanti nilainya apa? Bukan karena emosi, wah pokoknya harus diputuskan. Loh, ini nanti nilainya apa? Efeknya apa? Itu penting. Nah, dari kasus sejarah tadi, kaum Quraisy bereaksi cepat tanpa pertimbangan matang. Dan makanya tadi mengatakan, jangan dikira ya, nanti kayak Al-Hadrami itu kemudian terbunuh. Enggak, kita kuat. Enggak dipikir matang-matang. Yang dihadapi itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Dan Nabi Muhammad dan sahabatnya itu punya backingan kuat, yaitu yang maha kuasa itu tidak dipikir oleh mereka. Terus pokoknya mereka itu mengatakan jumlah kita banyak, oke, diputuskan begitu. Nah maka kaum Quraisy bereaksi cepat tanpa pertimbangan matang, hanya karena ingin membalas. Mereka bergerak karena amarah dan harga diri, bukan karena keadilan atau kebijaksanaan. Kita cocokkan dengan relevansi sekarang. Artinya hubungannya kekinian apa? Dalam dunia politik, bisnis, atau media sosial, banyak keputusan diambil secara reaktif, tanpa data dan perenungan. Kisah ini menegaskan pentingnya berpikir rasional dan tenang sebelum bertindak, agar tidak terjerumus ke keputusan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah sehingga nanti adik-adik kalau diamanai oleh Allah dalam satu jabatan misalnya, maka kemudian ketika mengambil keputusan jangan karena emosi, ya, tapi harus dipikir matang-matang, dipikir rasional, sehingga keputusan yang sampean ambil itu tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Itu penting. Yang ketiga, kekuatan kolektif tidak menjamin kebenaran. Kekuatan kolektif artinya kekuatan yang dilakukan banyak orang itu tidak menjamin kebenaran. Meskipun Quraisy berhasil mengerahkan banyak orang, kebenaran tetap berpihak kepada kelompok kecil, yaitu kaum muslimin.
yang tulus dan berjuang dengan keyakinan. Nanti kita lihat berapa jumlah mereka. Nah, orang kafir Quraisy saking semangatnya itu karena merasa bahwa secara kuantitas besar, jumlahnya besar, jadi merasa kuat dan menang. Tidak berpikir rasional. Relevansi kekiniannya apa? Mayoritas tidak selalu benar. Dalam masyarakat modern kita perlu berani berpihak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan meskipun itu berarti berada di pihak minoritas. Saya ulang, mayoritas tidak selalu benar. Dalam masyarakat modern kita perlu berani berpihak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan meskipun itu berarti berada di pihak minoritas. Artinya kalau nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu berada di pihak minoritas, condonglah ke sana, jangan condong kepada mayoritas, karena mayoritas tidak akan menjamin kebenaran. Dan kita itu sering digoda oleh suasana yang itu mayoritas, sehingga dianggap mayoritas itulah yang luar biasa. Nah, celakanya hal ini di kita itu sudah biasa untuk menilai sesuatu itu dilihat dari kuantitas bukan kualitas. Maka kemudian muncul voting. Nah, voting itu lah yang penting jumlahnya banyak, bener ndak urusan belakang, yang penting jumlahnya banyak. Jadi di Indonesia itu begini, di kita itu, tak tunjukkan faktanya. Andai kata di depan saya ini ada kucing lewat, terus saya bilang kucing, ada enggak itu ayam, maka terjadilah perdebatan antara saya dengan audien yang ada di depan saya. Enggak selesai, kucing yang lewat tadi, enggak ayam, begitu. Maka penyelesaiannya adalah di voting. Yang mengatakan kucing hanya 3, yang mengatakan ayam selebihnya dari 3 itu ya kalah, walaupun itu sebenarnya kucing. Loh, itu Indonesia kono. Indonesia itu di situ, Mas Yan. Jadi nanti keputusan terakhir voting, salah bener urusan buri, urusan belakang. Nah, dalam kasus sejarah itu jangan melihat ke sana, tapi harus dilihat dari nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilannya itu di pihak siapa. Itu penting. Yang keempat, Allah menentukan hasil bukan jumlah atau kekuatan. Sekali lagi, Allah menentukan hasil bukan jumlah atau kekuatan. Walau Quraisy unggul secara jumlah dan logistik, dalam sejarah berikutnya seperti perang Badar justru kaum muslimin yang menang. Ini menunjukkan bahwa keimanan dan niat yang benar lebih menentukan daripada kekuatan materi. Kita ambil poin ini, relevansi kecocokannya dengan kehidupan sekarang, gimana caranya mengambil nilai ini dalam perjuangan hidup, baik dalam pekerjaan, pendidikan atau dakwah. Keberhasilan bukan semata karena kekuatan atau jumlah, tetapi karena ketulusan, usaha yang benar, dan pertolongan Allah. Nah, saya ingatkan begini, kalau nanti adik-adik semua menjadi pendakwah, jangan tertipu dengan jumlah jamaah sampean. Jamaah sampean membeludak gitu, jangan tertipu dengan itu. Ukurannya bukan di jumlah jamaah sampean, tapi ukurannya adalah ketulusan, keikhlasan, dan kebenaran yang sampean sampaikan. Itulah yang ditolong Allah. Apa gunanya jumlah besar pada satu saat diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dan perlu diingat, ketika kita menjadi pendakwah, sepanjang-panjang masanya ya semasa umur kita. Pertanyaan saya, ketika nanti kita menyampaikan sesuatu bukan karena kebenaran, bukan karena keikhlasan, bukan karena Allah,
Setelah kita meninggal, jamaah segitu banyak nasibnya kayak apa? Kayak apa? Andai kata yang kita sampaikan itu bukan sesuatu yang benar menurut ajaran agama, nasib jamaah segitu banyaknya nanti hidupnya kayak apa? Itu yang perlu dipikir. Ya, sehingga saya walau ngisi dimanapun jamaahnya banyak, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ya tidak apa-apa. Toh nanti dari yang sedikit itu yang penting yang saya sampaikan bukan melenceng dari ajaran yang benar, insya Allah nanti pada masanya akan bermanfaat. Apa pentingnya jamaah saya banyak tapi nanti yang saya sampaikan itu salah, menjadi masalah besar di kemudian hari. Nah itu. Lalu tak tarik dalam keindonesiaan sekarang ya, pelajaran tadi. Fanatisme kelompok satu ini tak tarik dalam keindonesiaan sekarang. Satu, fanatisme kelompok dan politik identitas masih jadi tantangan besar sampai sekarang. Fanatisme kelompok dan politik identitas masih jadi tantangan besar sampai sekarang. Kita tarik dari siro lagi. Kaum Quraisy berperang karena fanatisme kesukuan dan kehormatan kelompok, bukan karena kebenaran. Hal yang sama sering kita lihat di Indonesia. Fanatisme terhadap partai, ormas, atau tokoh tertentu membuat sebagian orang sulit bersikap objektif. Sampai ono sing ada yang ngomong, surga neraka saya ikut dia. Loh ya apa kok surga neraka? Seharusnya kan surga saya ikut dia, neraka ndak ikut, kan sebenarnya begitu yang benar. Tapi karena saking fanatisnya terhadap tokoh, surga neraka apa kata dia, gimana muncul omongan begitu itu? Kalau saya ngomong ya surga ikut dia, neraka ndak ikut saya, kan begitu. Ada Pak Haji Soeb ya sampai sekarang wis swarga neraka apa jare dhek. Lho ya apa? Nah itu sampai sekarang itu. Nah, pelajaran pentingnya apa? Kita perlu menumbuhkan sikap ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Nah, persaudaraan kebangsaan itu begini, kadang orang itu masih dipengaruhi oleh perasaan. Kalau saya bersikap lunak terhadap dia, berarti kan saya membetulkan keyakinan dia. Tidak, beda lagi urusannya. Nah, apakah Nabi, sahabat Nabi, misalnya Umar ibnul Khattab misalnya, ketika menyampaikan ke keluarganya saat dia berkorban, lalu mengatakan, apakah tetanggamu Yahudi sudah kamu kirimi daging? Apakah dengan ngirim daging ke Yahudi itu berarti meyakini keyakinan Yahudi? Tidak. Nah, itu harus kita bedakan. Walaupun kadang perasaan orang, kok bapak itu kok guyang-guyu, kok akrab be wong iku ya, berarti saya sekeyakinan. Belum tentu. Yang tahu adalah dia sendiri. Dia sedang mempraktekkan ukhuwah watoniyah. Lihatin nanti kalau jamaah bukan di situ, kan begitu saja. Lihatin nanti kalau sudah beraktivitas secara spiritual nanti lah gak sama. Nah tapi kok kumpul, ya mungkin dalam konteks itu lagi mempraktekkan ukhuwah watoniyah, dan itu penting. Bukan hanya kelompokisme kalau saya mengatakan. Perbedaan pandangan adalah hal wajar, tetapi tujuan bersama adalah keadilan, kesejahteraan, dan moralitas harus jadi dasar persatuan. Moral, keadilan, kesejahteraan itu harus jadi dasar persatuan, bukan masalah akidah. Sehingga kalau ada orang akrab dengan yang berbeda keyakinan, itu jangan dipandang secara ideologis, tapi pandanglah secara sosiologis. Jadi ideologis itu ideologinya, keyakinannya berbeda, tapi secara sosial itu harus sama-sama. Nah, tapi kalau segala sesuatunya itu dipandang ideologis, maka nanti menjadi amburadul.
sehingga kemudian orang itu masih terpetak-petak. Saya akrab dengan siapapun, tapi kadang masuk dalam konteks sosiologis bukan ideologis, begitu. Sehingga nanti kalau misal saya begini, saya ketemu dengan kelompok pemabuk, ada pemuda mabuk, saya berada dengan kelompoknya tapi bukan ikut mabuk loh ya. Nah saat itu saya bersama mereka itu dalam konteks sosiologis, bisa jadi saya akrab dengan mereka, barangkali nasihat saya bisa didengar dan seterusnya. Tapi kalau sudah ideologis, dia mabuk ya saya pergi, nggak mungkin saya ikut mabuk di situ, itu ideologis. Nah sampai harus bisa memandang orang ini bersama orang itu secara ideologis ataukah sosiologis, itu harus dibedakan. Nah kalau tidak bisa membedakan begitu, rancu dalam pikiran itu, akhirnya orang itu menjauh. Apalagi ada fatwa jangan dekat dengan orang yang tidak baik. Pesan itu jangan dekat itu maksudnya jangan ikut perilakunya. Tapi kalau jadi mubalik, kalau jadi pendakwa terus nggak dekat dengan orang yang nggak baik, mendakwai siapa? Ya kan? Dan saya sering mengatakan dakwah di masjid itu sebenarnya tidak kuat. Kenapa? Karena orang di masjid itu sudah masuk, mau menuju surga. Lalu apa kok saya didakwai? Lah kok Ustadz sekarang ngisi? Oh ini pelajaran, ngajari. Jadi kalau dakwah sebenarnya itu ya di pelosok-pelosok yang orang nggak ngerti agama itu. Dan saya pun berada di situ membina dai-dai yang masuk di pelosok-pelosok itu. Itu dakwah asli. Tapi untuk masjid lu wong wis nang masjid kok didakwai lapo gitu. Itu. Kedua, ini masih konteks keindonesiaan. Keputusan emosional tanpa pertimbangan nilai merusak bangsa. Saya ulang, keputusan emosional tanpa pertimbangan nilai itu merusak bangsa. Buktinya mana? Kaum Quraisy bertindak karena marah dan gengsi, bukan karena prinsip. Di masa kini banyak keputusan publik, baik di tingkat individu maupun lembaga, diambil karena emosi, karena tekanan massa atau kepentingan sesaat, bukan karena akal sehat atau nilai moral. Kalau gitu acur bangsa ini karena emosinya, karena tekanan massa. Ini kita harus begini, kita harus begini, mengambil keputusan yang nggak punya nilai, hancur. Nah pelajaran pentingnya apa? Pemimpin dan rakyat perlu belajar dari sejarah ini, menahan diri, berpikir panjang, dan tidak mudah terprovokasi. Di era media sosial, kabar hoak atau ujaran kebencian bisa memicu konflik besar jika tidak disikapi dengan kepala dingin. Dan ini sering saya sampaikan kepada jamaah dan adik-adik. Apa sih sekarang ya enggak ada di berita, di media ya. Padahal enggak bener. Wis tak ambil contoh aja. Sesuatu yang benar tapi beritanya salah ya salah. Sekarang kan lagi mau ada pelantikan gubernur yang ada di Amerika itu kan muslim. Nah kemudian ada video viral Ustadz Syamsi Ali itu kan orang dari Makassar dan sekarang domisili di Amerika karena punya pesantren. Itu ada video muncul sekarang pelantikan gubernur di Amerika, itu yang membaca Quran adalah Pak Syamsi Ali. Padahal saya lihat video itu sudah lama, sebenarnya itu tahun 2021. Nah maka kemudian Pak Syamsi Ali klarifikasi video itu tidak benar. Nah kayak gitu kan menjadi masalah sebenarnya. Dan apa di media sosial itu kadang memberi berita, apalagi orang yang suka nge-share itu, nggak mencari sumbernya bener atau tidak, syukur di-share. Apalagi yang ada sukanya itu yang nge-share yang jelek-jelek tok, padahal belum tentu bener. Nah itu jangan sampai terjadi di adik-adik semuanya. Ketiga, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah pendukung. Kaum Quraisy memiliki kekuatan besar, tetapi bukan berarti mereka benar.
Begitu pula hari ini, opini mayoritas atau yang paling ramai di media belum tentu yang benar. Belum tentu. Pelajaran pentingnya adalah kita perlu berani berpihak pada nilai-nilai moral dan keadilan meskipun tidak populer. Gak populer gak apa-apa, yang penting itu benar. Misalnya menolak korupsi, membela kaum lemah dan menegakkan kejujuran, walau itu tidak menguntungkan secara politik atau ekonomi, tapi tetap kita harus dukung. Secara politik mesti dimusuhi. Kenapa? Karena di negeri ini mayoritas orang yang diamanah itu masih punya kebiasaan korupsi, mesti dimusuhi. Nggak percaya sama lihat di media. Nah, belajar sejarah itu di situ. 4. Ketulusan dan iman lebih kuat daripada kekuasaan. Pegangi baik-baik ini. Ketulusan dan iman lebih kuat daripada kekuasaan. Karena yang memegang kendali karena ketulusan dan iman itu Allah SWT. Maka jangan goyah dalam masalah ini. Kaum muslimin waktu itu lemah secara fisik, tetapi menang karena ketulusan, persaudaraan dan keyakinan kepada Allah. Jumlahnya sedikit, tapi karena keimanannya kepada Allah kuat, sudah dikendalikan oleh Allah. Dikendalikan oleh Allah. Maka kan Rasulullah ketika nyampaikan kepada seorang pemuda itu kan, ikhfadillah tajid amamak. Wahai pemuda, jagalah Allah, kamu akan temui Allah selalu di depanmu. Maksudnya kamu akan temui Allah selalu membackup urusanmu. Dan cara menjaga Allah adalah dengan ibadah, dengan keimanan, dengan keikhlasan, dan seterusnya. Itu cara menjaga Allah. Itu diurusi semua oleh Allah. Ta'arraf ilallahi fi syiddah ya'rifka ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Tetap kenali Allah dalam saat kamu sejahtera. Ketika kamu nanti dalam posisi kesulitan, Allah pun tetap tahu kamu. Dan seterusnya itu. Itu karena faktor keimanan itu. Nah, Indonesia hari ini sering menghadapi tantangan moral, korupsi, ketidakadilan, dan materialisme yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan hukum atau ekonomi. Sampai sekarang loh hukum juga ada gawe ini. Coba, pelajaran pentingnya apa? Kita perlu memperkuat integritas dan spiritualitas bangsa. Saya ulang, kita perlu memperkuat integritas dan spiritualitas bangsa. Ketulusan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pencitraan pribadi, adalah senjata yang paling ampuh bagi pemimpin sejati. Kita doakan presiden sekarang itu karena tulus dan ikhlas. Apapun tidak bisa digoyah. Dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Tapi sampean pendukung ya gak aku mbiyen gak kikuyoan. Tapi sekarang itu yang jadi ya sudah, luruskan. Itu penting. Dan itu tidak gampang. Itu. Nah, kesimpulan umumnya dari yang kita bacakan tadi itu, kisah ini bukan hanya sejarah perang, tapi pelajaran moral dan sosial. Maka saya sering berpesan, ketika belajar Sirah Nabawiyah, ojo mikir perang tok. Ketika nggak perang itu loh, apa pelajaran penting dari Sirah Nabawiyah itu? Karena itu adalah cara hidup yang sudah dialami oleh orang terdahulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Mosok kok melajari Sirah Nabawiyah itu siap perang? Enggak. Dalam kondisi tidak perang pun banyak pelajaran penting di situ. Bangsa yang kuat bukan yang memiliki paling banyak, tetapi yang memiliki hati paling bersih dan tujuan paling benar. Itu bangsa yang kuat. Senjatanya banyak, nanti hatinya enggak, kalah itu. Dihancurkan oleh Allah SWT. Jika nilai-nilai ini hidup dalam masyarakat Indonesia, dalam politik, ekonomi, dan kehidupan sosial, maka semangat perdamaian, keadilan, dan persatuan akan menjadi kekuatan besar bangsa.
Nah gitu cara menyerap sejarah itu. Lalu sampean diceritani perang itu sudah selesai sejak sampean sekolah di ibtidaiyah dulu itu. Maka ketika saya mengajarkan sirah nabawiyah di kampus juga, saya tidak hanya mengajarkan ini terjadi tahun berapa ini, itu penting sebagai referensi, tapi yang saya tarik kesimpulannya adalah membina kepribadian itu yang penting. Itu Isya jam berapa? Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Oh nggak nutut ini. Ya wes sampai sini ya, kurang 5 menit. Ada pertanyaan nih? Tadi di samping ideologisme. Samping? Di samping ideologis. Dari penyampaian tadi ada suatu hadis yang menyatakan bahwa janganlah kalian duduk dengan ahli maksiat. Ahli maksiat. Nah, bagaimana kontekstual dengan kehidupan nyata saat ini? Ada lagi sebuah hadis yang menyatakan janganlah kalian menyerupai suatu kaum atau golongan, bisa-bisa kalian termasuk golongan tersebut. Dalil itu lebih mengarah kepada mengikuti apa yang dilakukan. Tapi justru kalau saya, lalu dalil itu kita ambil tekstual, jangan duduk dengan orang maksiat. Ketika ada orang maksiat sampai jauhi, itu gimana dakwah itu? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Gimana caranya? Tidak akan tersampaikan. Sehingga kemudian itu lebih kepada jangan kemudian mengikuti apa yang dia lakukan, tapi dalam konteks dakwah harus didatangi. Saya loh 6 bulan di tempat prostitusi, 6 bulan. Coba saat proses penutupan Doli sama mana itu yang ada jalan lasem macam-macam itu di Kerembangan itu loh. Yes, pokoknya situlah. Itu saya 6 bulan membina itu. Balik saya mengambil tekstual dari itu, nggak mau saya. Tapi saya ambil kontekstualnya. Mereka butuh sentuhan, gitu. Nah, ketika ada pertanyaan ke saya, Pak, saya ini sudah melakukan ini selama 40 tahun. Dosa saya diampuni atau tidak? Yang penting sampean bertobat, insya Allah diampuni. Coba kalau saya keras dan tekstual, nggak diampuni saking besar dosanya. Itu sama dengan kasus ketika ada orang tanya, saya membunuh orang 99. Dosa saya diterima atau tidak? Enggak, dosamu sudah besar. Akhirnya dibunuh sekalian, biar genep 100, kan begitu. Nah, pelajaran-pelajaran gitu penting. Sehingga jangan diambil tekstualnya. Dan banyak orang yang mengambil tekstual sehingga kemudian mengatur jarak. Ada orang nggak baik dijauhi. Loh, siapa yang ngurusi orang nggak baik itu? Sampai nundang ke masjid, gak kira teko sampai kapanpun. Dan sekali lagi dakwah di masjid itu, saya mengatakan bahwa itu bukan dakwah, itu pembelajaran. Karena dia sudah orang baik, untuk apa didakwahi? Dia sudah menuju surga. Dia ke masjid itu karena tahu arah surga. Yang nggak tahu arah surga itu nggak kenal masjid. Lalu itu langsung didakwahi. Nah itu. Nah sehingga yang saya tanyakan itu sekali lagi itu jangan dipahami tekstual tapi kontekstual. Dan saya tahu banyak orang mengatakan la tujalisu ahlal bidah, la tujalisu ahlal ma'asi. Lho lah sampean ceramah ngono lah sing ngurusi wong elek iku sapa ngono. Itu jawaban saya. Nggih. Sampun isae. Terima kasih dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah, segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.